Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa nggak punya HP, nggak punya Android gitu? Itu kan Pak Ustaz, katanya itu setan gepeng. Memang setan gepeng itu Pak. Berapa banyak kita yang menunda kebaikan dikarenakan masih main HP. Pengantar kemarin mukadimah oleh Al-Imam Nawawi sudah dicantumkan di surat Al-Zariyat itu. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatu 'ardiha as-samawati wal ardh wa'iddat lil muttaqin. Bersegeralah, ceket-ceketlah kalau bahasa Jawa itu. Kalau orang Madura apa Pak? Bersegera, ceket-ceket itu apa? Kalau orang bergegas itu apa? Tuli. Kalau dulan, kapok. Syukur itu. Tuli. Itu bersegera. Rumusnya di situ bersegera untuk beramal. Nah, pernah suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya pada para sahabat, adakah di antara kalian yang sudah mendengar satu hadis tentang fitnah? Ya sudah ya Khalifah, tentu kami sudah pada mendengar. Apakah yang kalian maksud itu adalah fitnah bagi diri sendiri yang apabila kalian tidak waspada akan tergelincir dan begitu? Ya tentu itu memang yang kami paham. Umar kemudian menyatakan bahwasanya bukan hanya itu. Kita akan didatangi oleh berbagai fitnah yang datangnya bergelombang, silih berganti. Bahkan cenderung usai kita berhasil menghadapi satu fitnah, akan datang fitnah kemudian yang lebih besar. Inilah yang oleh Umar bin Khattab nyatakan kepada para sahabat. Dan fitnah atau penyesatan yang paling besar itu apa? Itu adalah fitnah subuhat. Fitnah subuhat yang arahnya adalah pada penyesatan sampai pada finishnya adalah kemusyrikan atau kesyirikan. Ini yang betul-betul kita harus hati-hati Bapak sekalian. Bahwasanya innal halal bayyinun wal haram bayyinun. Dan di antara keduanya, yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas. Di antara kedua itu yang subuhat itu ada sesuatu yang subuhat. Dan pintu penyesatan atau pintu fitnah itu datangnya dari hal yang subuhat itu Pak. Kelihatannya baik ini agama, ada yang ngomong sana atau dapat broadcast dari WA, oh ini baik ini seperti itu. Padahal ternyata itu penyesatan, terutama dalam hal subuhat dalam hal agama. Jadi yang bisa merusak akidah kita, yang bisa mengotori atau membelokkan pemikiran kita itu karena masifnya fitnah atau masifnya penyesatan didukung dengan minimnya ilmu kita gitu. Yang tanya-tanya ke saya jamaah itu yang mau bertanya. Tetapi yang tidak bertanya, yang tiba-tiba kemudian diamalkan misalkan, ternyata itu sangat banyak. Minimnya ilmu, tidak punya guru, taunya hanya medsos begitu. Kemudian tidak mau konfirmasi, tidak mau bertanya. Apa yang didapat dari medsos ikuti, baik berupa video maupun berupa tulisan-tulisan, ikuti, tidak mau konfirmasi, tidak mau bertanya. Nah itu subuhat yang sangat merusak. Bahkan seseorang bisa tadi dampaknya pagi masih beriman, sore bisa menjadi kafir. Sore masih kafir, sore masih beriman, pagi menjadi kafir. Dan kemudian yang kedua adalah fitnah syahwat. Ini diklasifikasikan menjadi dua bentuk fitnah. Yang terbesar adalah fitnah subuhat yang bisa merujuk atau menjerumuskan ke dalam kesyirikan, dan itu fitnah terbesar. Kemudian fitnah syahwat. Syahwat itu adalah
menyangkut tidak hanya hasrat kepada lawan jenis, tetapi semua yang menyangkut kehidupan dunia itu adalah syahwat, pangkat, jabatan, harta, gitu. Dan inilah yang juga sangat masif bisa menjerumuskan manusia ke dalam kekafiran, ke dalam bentuk keterjerumusan yang terdalam, yakni kemusyrikan dan kekafiran itu. Maka Rasulullah SAW menyatakan yabi'u dinahu, dia menjual agamanya di arad minat dunia, dikarenakan ya dengan keremehan dunia, dengan sedikit perolehan tentang dunia, apakah jabatan, apakah lawan jenis, apakah kedudukan, apakah harta. Orang bisa terfitnah atau tersesat karena hal-hal yang duniawi, hal-hal yang remeh-remeh seperti itu. Ini perlu kita waspadai. Sekali lagi Rasul memberikan resepnya di awal kalimat, batiru bil a'malis sholih. Sekali lagi itu, sehingga tertangkislah syubhat-syubhat, kemudian syahwat-syahwat, dan itu bisa terkalahkan. Yang ketiga, pelajaran yang bisa kita ambil adalah bahwa dalam hal kebaikan jangan pernah kita menunda, karena berapa banyak kebaikan-kebaikan yang luput dari kita kerjakan akibat ta'lu, akibat nunda. Mau menambah hafalan satu ayat misalkan, yang tunggu sih lah, ntar dulu sih malam ini, habis malam ini ya nanti juga, nanti malam ini, nanti ya malam ini lagi, atau kalau enggak ya nanti sore lah, nanti sore, bilang nanti malam lah. Akhirnya agak kecapok gitu, sampai keduluan mati. Saya punya family ya, family sambung itu cerita dengan bangga ke saya, aku dulu masih dinas sebentar, aku sekolah dunia, saya punya niat nanti kalau saya mau sudah pensiun, saya mau rajin ke masjid, sholat jamaah di masjid. Dan memang alhamdulillahnya apa, keturunan sampai pensiun usianya masih ada, sampai sekarang masih ada orangnya rajin ke masjid. Makanya dengan bangga cerita ke saya seperti itu. Saya bayangkan, kita bayangkan kalau usianya nggak sampai pensiun, coba betapa kehilangan kesempatan. Betapa Pak D masih ke saya ini, gitu. Dan sekarang dengan bangga, ketika cerita seperti itu dengan bangga, ya saya gembira juga karena alhamdulillah Allah menyampaikan umurnya itu sampai pensiun gitu. Tetapi berapa banyak orang kalau karena nanti dulu ternyata tidak kecapuk umurnya. Nah, ini satu kerugian yang sangat besar. Ya, kita sering menunda-nunda, membuang-buang. Ini Pak Cirebon ada. Jadi Pak Cirebon itu bahasanya khas. Dingin kan. Nggak punya nggak punya HP, nggak punya Android gitu. Itu kan Pak Ustaz, katanya itu setan gepeng. Memang setan gepeng itu Pak. Berapa banyak kita yang menunda kebaikan dikarenakan masih main HP, masih nonton konten. Saya itu kadang-kadang keterusan ngedit dan lain sebagainya, itu memang harus diwaspadai itu setan gepeng. Berapa banyak orang yang ada resep bagus, keterusan akhirnya. Kalau sebelum musim Android seperti ini dulu TV, kalau sudah ada sinetron bersambung itu, ada sinetron dari India juga itu, pokoknya rebutan itu, nggak tahu adzan, nggak tahu qomat sudah itu berapa banyak. Kata Rasulullah SAW, nikmatani mabunun fihima katsiran minan nas. Ada dua hal yang sering dilupakan oleh manusia. Ya, oleh manusia, ada dua kenikmatan yang sering dilupakan oleh manusia, yaitu as-sahih dan wal faragh, kesehatan dan waktu luang. Ini sebenarnya kenikmatan yang apabila didaya gunakan bisa dahsyat, menghasilkan amal soleh yang dahsyat. Tapi apabila manusia lalai, ya seperti itu,
terbuang, tidak hanya terbuang tapi rugi, bahkan bisa menjerumuskan, bisa membunuh kita. Kesehatan yang tidak didaya gunakan dengan amal soleh maka akan memproduk kemaksiatan. Waktu luang yang apabila tidak didaya gunakan untuk beramal soleh maka dia tersesat, melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bahaya sekali, sangat-sangat bahaya. Banyak perlu kita waspada. Yang terakhir yang bisa kita tekankan dari dalam pelajaran ini adalah orang yang menjual agama itu yang disebut oleh Nabi sampai dia mengorbankan agamanya demi memperoleh dunia itu hanyalah orang-orang yang tipis agamanya, orang yang cetek pemahaman tentang agamanya. Maka Bapak Ibu sekalian, adik-adik semua, mari masalah agama ini kita prioritaskan di dalam hidup. Gitu. Tekaklah sekolah di sekolah umum, tapi orang tua wajib memperhatikan bagaimana perkembangan spiritual anak. Ukurannya adalah bagaimana adabnya kepada Allah dan adabnya kepada orang tua, adabnya kepada sesama. Adab kepada Allah itu bagaimana merespon dengan positif apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang. Itu ukurannya. Dan kalau kita tidak mau terlalu berat untuk menyeimbangkan pendidikan anak kita, ya kita masukkan di pendidikan Islam, karena di situ sudah include. Kalau pendidikan umum, ya kita orang tua masih ekstra, harus ekstra untuk menambahi lagi, diikutkan di pesantren gila, diikutkan di apa, dimasukkan di komunitas yang Islami, itu masih PR. Tapi kalau sudah dimasukkan di lembaga pendidikan Islam, insya Allah tidak terlalu berat orang tua itu. Di tanggung jawab keagamaannya sudah dikondisikan sejak dini di lembaga-lembaga pendidikan. Syukur-syukur bisa mungkin di pesantren, syukur-syukur. Maka masalah agama ini adalah masalah yang sangat-sangat penting, sangat-sangat urgent. Kadang-kadang orang-orang tua modern sekarang kalau masalah agamanya apa? Mana ada ustadz yang kaya, mana ada kiai yang keren? Kadang-kadang seperti itu. Jadi yang keren itu adalah ketika lulus jadi teknokrat, jadi birokrat, begitu, jadi pegawai, jadi pejabat, jadi seorang ahli insinyur dan lain sebagainya, dokter dan sebagainya. Tetapi berapa banyak ternyata orang yang sudah mencapai prestasi akademik, puncak-puncak kesuksesan dunia itu pada hari tuanya menyesal. Seandainya dari kecil saya juga mengenal agama dengan intensif. Seandainya seperti itu, ini gak jauh-jauh Allah yarham bapak kita B.J. Habibie menyesali, padahal beliau kita kenal sebagai orang yang soleh. Tapi ternyata ketika seluruh apa yang diperjuangkan sudah beliau raih, ternyata ada penyesalan semacam itu. Nah, kita yang masih menapaki tangga kesuksesan, tangga usia, ya kita supaya tidak salah arah, kita selalu ingatkan, saling mengingatkan di dalam kajian-kajian, di dalam dialog-dialog kita untuk tidak mengabaikan masalah agama. Karena agama ini yang kita bawa dari hidup sampai mati. Tapi sebagai dokter spesialis itu hanya berguna kalau dia masih hidup saja. Atau kalau dalam birokrasi dia hanya berguna ketika sampai umur 58 atau 60 tahun. Setelah itu tidak berguna. Mantan kepala dinas, mantan bupati pun kalau sudah pensiun itu main ke pendopo ini tetap dicegat sama Satpol PP. Tetap itu nggak boleh. Pak Prabowo itu dulu sempat getem-getem itu sempat, saya itu mantan Danjen Kopassus, saya itu letnan jenderal, tapi sudah pensiun, nggak laku itu mau kredit di bank itu dipersulit. Maka ketika jadi presiden yang paling takut ketika saya jadi presiden adalah para bankir.
Karena ketika saya tidak menjabat, saya pinjam uang dipersulit. Sekarang awas. Pak Prabowo itu seperti itu. Demikian Bapak Ibu sekalian, ini intermezzo juga ya, tapi fadilu bil amal, jangan pernah menunda amal soleh, karena selain fadilah yang kita peroleh, pahala dan lain sebagainya, kebaikan adalah keterhindaran dari ketersesatan fitnah-fitnah tadi. Jadi ada multi efek ketika kita bersegera itu. Satu, yang jelas kita bisa memproduk amal soleh yang banyak, pahala yang banyak, kebaikan-kebaikan tercover. Yang kedua, multi efeknya adalah ketika kita terhindar dari penyesatan-penyesatan, kecelakaan-kecelakaan dunia maupun akhirat, insya Allah demikian. Monggo ada feedback, monggo biar tidak satu arah. Pak Karso lama, monggo ada sesuatu Pak Karso. Besok pagi insya Allah ketemu lagi di Lingin, insya Allah. Pak Wadi, monggo ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf saya lambat. Di rumah ada Fardu Kifayah. Jadi sesuai dengan anu baru kan menunda-nunda itu. Jadi pertama anaknya masih muda, dia sudah punya banker yang banyak ya, punya brankas yang duitnya banyak. Dia masih muda, jadi baru sunat, meninggal muda. Sudah 7 harinya oleh telur are, ibunya juga meninggal ya, kemarin meninggal. Ini nanti jam 8 mau dikubur sama ya. Berangkasnya terus Ya biar ya akhirnya ya dimiliki ponanya, kan nanti ya sudah tidak punya anak lagi sudah. Saya senang ponakannya. ahli warisnya. Iya, rumahnya, mobilnya diserahkan sama ponanya. Itu loh. Tidak punya anak. Iya kan masih belum masih tunangan ya punya anak itu. Namanya mungkin kenal, Muhammad Ilham Zulkarnain. Dia sebagai di Telkomsel bagian pemasaran sampai di tulisan karangan bunga. Oh, ternyata masih muda, duitnya banyak. Dia tapi sederhana orangnya, seperti yang tidak punya. Makanya kita rugi cari-cari dunia kan, tidak dibarengi. Ini satu iktibar atau pelajaran buat kita. Ketika kita hidupnya sibuk mencari dunia, Tahu diambil ya dengan dengan menyampingkan waktu kita yang 24 jam itu untuk produktivitas secara ukhrawi, maka terasa betul ternyata yang dikumpulkan itu yang punya orang lain. Orang lain. Ini satu pelajaran ya. Allah maghfirlah warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Mas Ilham, Mas Zulkarnain diampuni oleh Allah. Amin. Dan untuk kita semua dan ibunya juga, Ibu Nadi Siti Rahma. Allah maghfirlah warhamha wa anfirna. Amin. Monggo Mas Eda. Mas ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam konteks bersegeralah pada kebaikan. Kemudian pasti juga ada yang namanya fitnah, yang kejelekan. Gak bisa dihindari nih dalam kehidupan ini. Terutama kami yang lansia ini, bagaimana bisa tetap mempertahankan, mensegerakan kebaikan itu. Rasanya juga tidak mudah. Tapi begitu masuk ke dunia luar, setelah kita kajian, setelah kita dari masjid, setelah kita dari kegiatan kebaikan, itu yang terjadi akumulasi yang luar biasa terhadap fitnah-fitnah ini. Karena dunia kita sendiri hidup ini perlu juga kesehatan tadi yang sudah dibahas, perlu juga kesempatan yang segera kita putuskan untuk tetap kebaikan, jangan menunda-nunda dan macam-macam banyak sekali. Perlunya kita mengkaji kaitannya dengan segera kebaikan, jangan ditunda-tunda. Dan fitnah ini luar biasa, kita keluar aja sudah banyak ini gangguan. Kita dihadapkan pada dunia-dunia yang gelap, kita harus mencari titik terang yang bisa membawa kita kebaikan. Itu tidak mudah.
Nah, di kajian ini, di tempat-tempat yang baik ini, teman-teman yang soleh ini dan sebagainya, manfaatnya luar biasa. Sehingga dengan demikian, kalau itu ada kebaikan, sesegera itu amat sangat saya rasakan jauh sekali. Tapi begitu keluar, ya ini buat macam-macam yang luar biasa banyak ini. Nah, kita harus bisa menyeleksi dengan sebaik-baiknya sehingga kita pada tetap koridor segera kebaikan, termasuk kita datang pada hari Sabtu ini untuk menerima kajian-kajian sehingga kita sendiri terasah oleh kondisi-kondisi bagaimana kedepannya nanti betul-betul kita husnul khotimah. Diharapkan di situ karena memang tuntutan hidup itu amat sangat kompleks sekali. Yang saya rasakan ini sampai tua ini saya rasakan nggak demikian. Jadi kalau memang ada segera untuk berbuat baik, bismillah. Khususnya thalabul ilmi, belajar, nggak ada habisnya. Dulu yang muda, sekarang sudah tua, mungkin lupa, diingatkan, dan alhamdulillah. Dan ini semuanya adalah manfaat kita bisa bersama-sama datang pagi di sini untuk bisa. Untuk itu kami mohon untuk bisa tetap istiqomah di dalam menjalankan kajian ini dan kedepannya apa yang disampaikan hari ini insya Allah banyak manfaatnya. Amin. Masya Allah, Masya Allah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini Bung Dai yang menghimbau untuk untuk istiqomah datang ke kajian ini. Rumahnya jauh. Justru kalau mau beralasan tidak hadir, beliau ini paling masuk akal alasannya. Sudah sepuh, rumahnya jauh. Jadi kalau bagi yang masih sopir gitu, kalau nggak hadir harus malu salah sama Kudai. Ini Karso masih bujang, masih sehat, rumahnya semua, insya Allah. Yang ini ya Perak Timur Sekoni jadi insya Allah mudah-mudahan diberi taufik, diberi kekuatan dari Allah untuk terus hadir. Ya, di perlindungan loh, ibu-ibu lagi tuh, subuh-subuh datang sini, Masya Allah. Dan mudah-mudahan dikuatkan, diberi pahala yang berlipat dari niat dan perjuangannya yang ekstra, Masya Allah. Demikian bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.